Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku lagi liburan bareng ayah dan teman-teman kerjanya nih, di tanggal merah yang spesial, yaitu momen Isra Mi'raj. Kali ini aku pilih jalan-jalan mengeksplor Danau Toba, tempat yang pemandangannya super duper spektakuler. Jadi gak cuma sekedar liburan, tapi juga momen yang pas buat ngeluarin segala penat sambil menikmati keindahan alam. Penasaran gimana serunya? Yuk ikutin terus perjalananku hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Let's go! Sekitar jam setengah 3 pagi kami sampai di lokasi penyeberangan. Antrinya panjang banget. Padahal selama perjalanan dari lokasi Lubuk Pakam ke Parapat itu lancar-lancar aja guys. Tapi begitu sampai di penyeberangan, wih, padat. Nah, dari video ini bisa kalian lihat sendiri guys betapa padatnya di lokasi penyeberangan ini. Wajar sih ya, namanya juga waktu libur, apalagi liburnya sampai 3 hari guys. Yuhu, kapal pertama berangkat. Tahu nggak sih guys, kapal ini tuh bisa menampung sekitar 40 hingga 42 unit mobil dan bisa juga menampung sekitar 150 hingga 200 penumpang. Keren nggak sih? Nah, dengan kapal yang super besar ini kita akan dibawa ke Pelabuhan Tomo di Pulau Samosir. Waktu tempuh yang dibutuhkan itu sekitar 30 sampai 45 menitan guys. Waktu yang pas untuk menikmati keindahan alam Danau Toba. Nah, selagi menunggu kapalnya balik guys, aku mejeng di pinggir Danau Toba ngeliatin orang mancing. Oh iya guys, air Danau Toba tuh jernih banget, sampai ikan-ikan di dalamnya tuh kelihatan dari atas. Tapi sayang banget aku kelupaan shoot. Jadi coba bayangin sendiri deh, di bawah itu ada ikan-ikan kecil, ikan yang agak gede, tapi nggak begitu banyak ya guys ikan-ikan di dalamnya. Tapi aku kurang tahu ya guys itu ikan jenis apa. Jujur jadi berasa kayak ngelihat akuarium. Saking jernihnya guys. Ngeliatin orang mancing agak membosankan ya say. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba datang anak-anak viral yang nyanyi Mardua Holong. Tahu gak guys? Suasana yang tadinya tenang, agak monoton, langsung berubah jadi rame dan seru. Suara mereka itu bikin semua orang yang ada di sekitar kita itu ikutan merhatiin. Bahkan ada yang langsung nyanyi bareng. Jadi yang dari awalnya cuma ngeliat orang mancing malah dapat hiburan gratis. Akhirnya kapal kedua datang guys. Tuh lihat dari video terlihat penumpang Pelabuhan Tomo turun satu persatu, mobil pun turun dengan tertib. Makin membuat kami menjadi gak sabar buat naik guys. Tapi ternyata kami gak bisa masuk karena kapasitas kapalnya udah penuh. Udah padat banget. Padahal nih ya, ini udah jam setengah 11 dan itu kita udah menunggu lumayan lama di sini. Berharap bisa lanjut perjalanan, tapi apa boleh buat, harus nunggu lagi. Aduh, nungguinnya ngabisin waktu setengah hari. Tapi ya gitu deh, kalau liburan pas musim libur udah pasti rame banget. Mau nggak mau harus sabar ngadepin antrian dan kapal yang penuh. Tapi ya udahlah, namanya juga perjalanan, pasti ada aja dramanya. Yang penting tetap enjoy dan stay tune guys. By the way guys, ada satu tradisi yang seru banget kalau kita naik kapal di Danau Toba. Tradisinya penumpang melempar receh ke danau, terus anak-anak yang berenang di bawah langsung nyelam cepet-cepet buat ngambil koin yang dilempar guys. Mereka jago banget loh nyari koin di dalam air tanpa alat bantu dan hanya mengandalkan skill aja. Pemandangan kayak gini tuh udah jadi kebiasaan di sini dan seru banget lihat anak-anak itu pada semangat berenang sambil berebut receh. Kalau kesini bawa recehan ya guys. Yuhu, drama kedua nih guys. Kami ketinggalan rombongan.
Sebenarnya ya udah diinfoin kalau bus kami tuh bakal putar balik karena kelamaan banget nunggu kapal ketiga datang guys. Daripada buang waktu percuma, akhirnya rombongan kami tuh mutusin buat naik kapal kecil aja biar tetap bisa keliling Danau Toba. Lumayan lah, masih bisa menikmati pemandangan meskipun gagal menyeberang. Ya rencana awal sih berubah, tapi siapa tahu malah jadi pengalaman seru yang gak terduga. Bisa dilihat kami super buru-buru guys, soalnya cuma kami doang yang ketinggalan. Panik gak tuh? Panik dong, panik. Semua orang udah naik duluan, sementara kami masih mejeng di pinggir Danau Toba. Bayangin coba guys. Dan ini akhirnya kami dijemput sama orang. Mereka tuh baru sadar kami gak ada. Gak kebayang sih kalau mereka gak ada yang sadar, apa gak ditinggal kami. Lihat aja deh semuanya pada benar-benar udah naik. Rada malu sih aku ini. Dan akhirnya kami nyampe juga ke kapal wisata ini guys. Setelah melewati kepanikan, akhirnya kami duduk di atas dek. Biasanya kapal wisata ini dipakai untuk perjalanan santai untuk menikmati pemandangan guys. Entah kemana tujuan kedepannya kami nggak tahu sama sekali, rencana selanjutnya ini kemana. Pasrah aja udah karena ini udah jam 11. Ini dia pesona orang yang abis panik dan capek lari-lari guys. Jalan-jalan lah tadinya pening tapi nyasar. Setelah 2 jam perjalanan lamanya guys, akhirnya kami sampai ke Pantai Batu Hoda, 0 km Pulau Samosir. Tapi ada hal yang gak kami sangka-sangka. Air di Pantai Batu Hoda lagi naik guys. Beberapa properti bahkan udah mulai tergenang. Tapi tenang, vibesnya masih juara. Airnya jernih, anginnya sejuk, dan pemandangan Danau Toba tetap bikin betah. Pokoknya masih worth it banget buat dikunjungi. Nah, kita udah sampai ke momen epic hari ini guys. Masuk ke genangan air. Bisa dilihat di sini guys, jembatannya aja udah tergenang ya guys. Ini nggak dinaiki. Telah, coba. Lagi kena itu memang udah loh. Harus dinaikkan lagi, udah kena. Apa dinaikkan lagi? Sampai pantat itu. Agak lucu ya guys, padahal tujuan kesini itu udah pasti mandi. Tapi karena baju aku ketinggalan di bus yang tadi, jadinya aku takut banget basah-basah pulangnya nanti guys. Jadi sebisa mungkin aku nggak terlalu basah. Di ujung jembatan ini ibu yang di depan aku tuh agak ketakutan buat turun karena airnya udah sepinggang guys. Padahal yang lain udah nyemplung duluan, tapi beliau masih ragu-ragu nih. Aku yang ngelihatnya jadi agak deg-deg ser juga sih. Oke, si ibu mulai turun dan aku akan melanjutkan perjuangan ini. Hahaha. Ini dia moment of the truth. Kalau tadi cuma nyentuh kaki, sekarang air Danau Toba udah nyelimutin badan guys. Dingin, segar, dan benar-benar bikin fresh. Aku kira basahnya nggak bakal sebadan-badan, ternyata basah juga. Kayaknya yang penting tas yang kupegang ini nggak jatuh guys, dan
Aku harus hati-hati sih ini jalannya karena bebatuan gitu, tajam-tajam. Ada besinya juga lagi. Lihat deh ayunannya udah kerendam di sini guys. Awas batu, tersandung batu. Oke, sampai juga ke pinggiran pantainya. Karena udah setengah 2, berasa banget laparnya nih guys. Jadi aku mau makan dulu. Wah, rame banget pengunjungnya guys. Sekarang aku mau cek makanan-makanan yang ada di sini dulu guys. Gak banyak sih aktivitas yang bisa aku lakukan di sini karena nggak bisa mandi, nggak ada baju ganti juga. Hanya makan sambil menikmati pemandangan. Setengah 5 akhirnya kami memutuskan untuk pulang dan ini sudah berangkat naik kapal. Selain karena keputusan bersama, kami juga mendapat kabar kakak dari ayah aku sakit guys. Makanya dia selama perjalanan sedikit kurang enjoy. Doakan sehat kembali guys. Setiap daerah itu punya legendanya masing-masing. Kami singgah sebentar buat lihat batu gantung nih. Kalian tahu nggak legenda di balik batu gantung di Pulau Samosir? Katanya batu ini berasal dari seorang gadis yang berubah jadi batu karena suatu kejadian tragis. Ceritanya cukup terkenal di sini guys. Ada yang tahu guys? Coba dong komen di bawah. Yeay, kami sudah sampai di Pantai Bebas. Lokasinya nggak jauh dari pelabuhan keberangkatan tadi. Sampai di sini dulu ya vlog aku. Semoga vlog aku yang ini tidak membosankan dan kalian bisa menikmati keindahan alam yang aku pertontonkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.